Konstantinopel, sebuah kota yang berdiri di antara dua dunia, Eropa dan Asia, Kristen dan Islam, masa lalu dan masa depan. Selang dalam tubuh seorang pemuda berusia 21 tahun. Namanya Mehmed bin Murad, atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Mehmed lahir pada 30 Maret tahun 1432 di Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Ia dianggap keras kepala, pemarah, sulit diatur, terlalu banyak bertanya. Para guru mengeluh. Hingga suatu hari, Murad kedua mengambil keputusan penting. Kirim anak ini pada guru yang tidak akan memanjakannya. Datanglah Syekh Ok Samsuddin, seorang ulama, seorang filsuf, dan yang terpenting, seorang pembentuk jiwa, penakluk. Hari pertama belajar, Mehmed menolak membaca. Ia membantah, membuang kitab. Syekh Ok Samsuddin tidak marah. Ia hanya berkata pelan, ilmu tidak akan masuk ke hati yang sombong. Lalu ia memukul Mehmed, bukan untuk menyakiti, tapi untuk meruntuhkan ego. Sejak hari itu, segalanya berubah. Mehmed menghafal Al-Quran, menguasai bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, membaca sejarah Alexander Agung, Julius Kaisar, belajar matematika, astronomi, strategi militer. Namun, satu kisah yang selalu diulang gurunya adalah ini: Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menancap dalam-dalam, bukan sekadar nubuat, melainkan tantangan. Tahun ke-1444, Sultan Murad II lelah dan memilih turun tahta. Mehmed, usia 12 tahun, diangkat menjadi sultan. Dunia menertawakannya, para bangsawan meremehkannya. Musuh-musuh Utsmaniyah menguji batas, dan akhirnya pemberontakan pecah. Murad II dipanggil kembali ke tahta. Mehmed turun, tapi ia tidak lupa rasa malu itu. Ia bersumpah dalam diam, aku tidak akan gagal dua kali. Saat Mehmed kembali menjadi sultan di usia 19 tahun, satu nama terus menghantuinya: Konstantinopel. Kota itu memotong wilayah Utsmaniyah menjadi dua, menghina setiap sultan sebelumnya, menjadi simbol kegagalan Islam dan kejayaan Kristen Timur. Semua orang menasihatinya. Terlalu dini, terlalu kuat, terlalu berisiko. Mehmed mendengarkan, lalu melakukan kebalikannya. Ia pun berkata, jika aku gagal, aku akan gagal sebagai penakluk. Jika aku menang, dunia akan berubah selamanya. Mehmed tahu satu hal, tembok Konstantinopel tidak bisa dikalahkan dengan cara lama. Lalu datang seorang pria Hungaria bernama Orban. Ia membawa desain meriam raksasa, meriam yang lebih panjang dari manusia, menembakkan peluru seberat ratusan kilogram, mengguncang bumi saat ditembakkan. Para penasihat ketakutan. Itu tidak mungkin, itu gila. Mehmed tersenyum. Semua kemenangan besar dimulai dari kegilaan. Meriam itu diberi nama Basilika, pengepungan biasa. Bizantium menutup Teluk Golden Horn dengan rantai raksasa. Mereka tertawa. Kapal Utsmaniyah tak akan pernah masuk. Malam itu, Mehmed memerintahkan sesuatu yang akan dikenang selamanya. Muhammad Al-Fatih sholat. Ia menangis dan memohon, lalu berkata pada pasukannya, hari ini
aku berjalan bersama kalian. Jika aku mati, kubur aku di sini. Jika aku menang, sejarah akan mengingat kita. Serangan terakhir dimulai. Kaisar Konstantin 11 melepas mahkotanya. Ia berkata, Konstantinopel telah jatuh, tapi aku tidak. Ia maju dan gugur. Gerbang terbuka. Pasukan Utsmaniyah masuk. Konstantinopel jatuh. Kekaisaran Romawi Timur berakhir. Ketika matahari pagi 29 Mei tahun 1453 akhirnya naik sepenuhnya, Konstantinopel tidak lagi sama. Asap masih menggantung di udara. Jeritan perlahan berubah menjadi sunyi, dan dunia seakan berhenti bernapas. Mehmed berdiri di dalam kota yang selama ini hanya ia lihat dalam peta, kitab, dan mimpi. Ia tidak bersorak, tidak tertawa, tidak mengangkat pedang ke langit. Ia hanya berkata pelan, "Beginikah rasanya mengakhiri sebuah zaman?" Karena sesungguhnya ia tahu yang jatuh hari itu bukan sekadar kota. Yang jatuh adalah warisan Romawi selama lebih dari 1000 tahun. Para jenderal menunggu perintah menurut tradisi perang abad pertengahan. Kota yang melawan berhak dijarah. Penduduk bisa diperbudak. Bangunan suci bisa dihancurkan. Semua mata tertuju pada Mehmed. Satu kata darinya dan Konstantinopel akan menjadi abu sejarah. Namun Mehmed justru melakukan hal yang tidak diduga siapapun. Ia memerintahkan hentikan kekacauan. Pasukan dihentikan, penjarahan dibatasi, gereja-gereja besar dijaga. Hari berikutnya adalah ujian baru. Menaklukkan kota itu mudah dibandingkan menjaganya tetap hidup. Konstantin ia membaca Plato dan Aristoteles, mengoleksi lukisan Renaissance, berdiskusi dengan sarjana Kristen, menguasai strategi, hukum, dan seni. Ia bukan hanya sultan perang, ia adalah arsitek peradaban. Tanpa disadari banyak orang, jatuhnya Konstantinopel memicu efek domino global. Jalur dagang ke timur terputus. Eropa mencari rute baru. Dimulailah zaman penjelajahan. Columbus, Vasco da Gama, Magellan, semuanya lahir dari 1453. Satu kota jatuh dan dunia memasuki era modern. Banyak yang mengira Mehmed akan puas. Mereka salah. Di pikirannya hanya ada satu nama, Roma. Ia berkata, jika Konstantinopel adalah Roma Timur, maka Roma Barat akan menyusul. Ia mulai menyiapkan armada, pasukan dilatih, peta Italia dipelajari, dunia kembali menahan napas. Racun, ada yang berkata, karena kelelahan jiwa. Di usia 49 tahun, sang penakluk wafat tanpa sempat mengucapkan satu kalimat pun tentang Roma. Saat kabar kematiannya menyebar, Eropa bersorak, musuh bersyukur. Dunia sadar satu hal, tidak akan ada Mehmed kedua. Ia telah melakukan apa yang gagal dilakukan raja-raja selama 1000 tahun. Mehmed tidak menaklukkan Konstantinopel karena kebetulan. Ia dibentuk oleh disiplin, ditempa oleh kegagalan, didorong oleh visi, dan berani bermimpi lebih besar dari zamannya.